Dia bilang sama saya, "Mas, boleh saya masuk ke sini?" "Boleh." "Kenapa?" "Saya penasaran sama..." Tidur ya dari tadi. Ih, ngambek mulu, kerjaannya punya temen satu ngambek mulu. Besok-besok kita tukar aja deh sama Liza. Lo nggak lihat? Itu kayu bakar rame gue yang nyari lo. Santai kali, itu Terus baru kali ini kenapa? lu nyari sekarang. Capek. Sebelum-sebelumnya gue terus kan. Lo hargain dong temen. Tadi kan lu nyari kayu bakar. Kemarin gue cerita banyak. Dan gue yakin lu juga pasti ada cerita selama penelusuran, Ser. Ada dong, jadi kemarin itu waktu gue ke salah satu curug ya kan. Biasa kita kalau penelusuran gitu pasti kayak ngerekam-rekam gitu kan. Nah di salah satu penelusuran kita ini kayak kita lagi ngobrol gitu kan sama kayak bapak-bapak yang ada di sekitar situ nih. Kalian lihat nih videonya. Jadi kan satu-satunya cewek gue doang ya. Iya. Tiba-tiba tuh kayak ada suara bisikan gitu loh, nih gue tunjukin ya, bentar ya. Gue cariin dulu nih. Suara apa tuh? Suara cewek nih, kalian dengerin. Itu lagi seperti apa Pak saat itu? Mbak, saya juga mau lihat. Mungkin dengan rasa gugupnya beliau nggak terlalu banyak yang diceritain, cuman ya Tuh kan, ada kan? Ini nggak tipu-tipu guys, ini beneran lagi dengerin lagi. Enggak lu dengerin pasti. Dengerin lagi. Enggak ada yang ngomong, kayak Iya, dia tahu. ngomong sesuatu, coba deh. Ya kan? Itu lo kali, Ser. Enggak. Kan gue lagi diam, ini bapaknya yang lagi ngomong, Jo. Coba lu lihat lagi. Lo napas. Enggak, gue tuh lagi diem, Jo. Perhatiin deh, lu dengerin deh. Liatin, gue lagi nggak ngomong. Sambil dilihat. Ya. Enggak. Gue udah yakin, udah jelas. Nggak baik nonton kayak gitu. Ya kan? Tapi itu bukan lucu sih, Ser. Enggak. Itu bukan lucu. Emang nggak lucu, cuman itu pengalaman yang gue nggak akan lupa sih. Kan Kayak- tadi yang ditanya karena- cerita lucu. Ya nggak lucu sih, tapi ini harus gue ceritain. Tapi ya waktu kita di sana, waktu kita lagi ngobrol itu nggak ada, kita nggak denger apa-apa. Itu tuh baru ketahuan waktu teman gue mau ngedit video vlognya. Terus kayak, kok ada suara gitu loh kayak. Jadi pas di sana tuh kita nggak denger apa-apa. Sumpah ini nggak editan, bukan editan sama sekali. Iya, gue langsung merinding tadi dengernya. Iya. Memasuki pendopo Sabah Swagata Blambangan pada malam Jumat, gue dan tim gue disambut hujan yang begitu lebat. Gue mulai ciut, men. Dalam hati gue bertanya, pertanda apa ini? Karena siang tadi pas gue cek ke sini, cuacanya itu cerah banget, men. Gue bahkan sempat main drone di sini. Saat itu gue jadi parno sendiri, men. Apa batalin aja ya kunjungan gue malam ini? Hanya saja keramahan para petugas di pendopo ini menenangkan hati gue, guys. Tapi ya tetap aja gue masih siaga satu sembari mengendus aroma dari arah sumur. Jadi selama saya sama teman-teman di sini jadi guide untuk pengunjung pendopo, sebagian sih ada yang baik, ada yang enggak, dan saya merasakan banget gitu. Misalnya ada orang yang punya niatan buruk, saya terasa gitu. Dan saat hujan reda, gue memberanikan diri melangkah ke belakang pendopo. Kita semua berjalan dalam, diam. Tapi gue melihat teman-teman gue berjalan sembari mengendus-ngendus aroma di sekitarnya. Gue dan salah satu teman kameramen gue berjalan paling depan. Gila, gue jadi ciut, men. Aura malam dan siang sangat berbeda di tempat ini. Malam ini, gue ngerasa seperti diawasi banyak orang dari sejumlah pohon besar di sini. Langkah gue seperti dipelototin mata-mata yang tak terlihat dari segala penjuru. Kayak masuk pelataran istana yang dijaga para pengawal dengan wajah sangar berwibawa gitu loh. Serem banget. Gua pun tiba di depan rumah kecil di pojok belakang pendopo. Dengan sikap santun, gua mengucapkan salam dalam hati. Ini kebiasaan gue sih, dimanapun gua selalu mengucapkan salam selama gua berada di tempat baru.
Dan gue percaya setiap inci tanah ini ada pemilik dan penghuninya, entah kelihatan ataupun tidak. Setelah mengucapkan salam, gue melepas alas kaki gue dan masuk ke dalam rumah dengan kaki telanjang. Gila sih ini men, gue ngerasa kayak kerdil di sini. Mental gue ciut banget di situ men. Dengan perlahan, gue melangkah masuk. Mula-mula menyisir semua perobotan yang ada di bagian depan, lalu masuk ke dalam kamar yang tadi siang gue datengin. Waduh, asli, gue grogi banget tingkat dewa di sini karena apa? Tengkuk gue serasa ada yang megang. Sumpah, creepy banget men rasanya. Perlahan namun pasti, gue membuka pintu kamar kecil ini. Mata gue tengok kanan dan kiri, atas dan bawah, kalau ada sesuatu yang tampak. Tapi syukurlah gak ada apa-apa di sana men. Dan sumpah, gue gak bohong, gue mencium aroma wangi yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Seumur hidup gue belum pernah gue ngerasain aroma seperti ini men. Gue mencoba mengingat-ingat kalau pernah mencium parfum yang aromanya seperti ini. Tapi sumpah, gua gak pernah nemuin aroma parfum kayak gini. Dengan perasaan bercampur aduk, gua melanjutkan penelusuran gua ke belakang sumur. Tapi aroma itu sudah gak kerasa lagi. Bener-bener hanya sebentar. Seperti mengikuti kelebat bayangan yang hanya sekejap men. Tapi gua gak peduli berapa lama gua ngerasain aroma itu. Yang penting gue tahu kedatangan gue dan teman-teman di tempat ini disambut baik oleh sang penunggu sumur. Gue ngerasa lebih rileks sekarang. Dengan perasaan plong, gue mencuci kaki dan muka di kolam yang sumber airnya tidak pernah kering ini. Setelah itu, gue ngajak ngobrol petugas yang nemenin gue kesini. Jangan kaget men, pengakuan dan kesaksian mereka bikin lu merinding. Coba simak deh. Itu tamu dari Sumatera dan guide-nya waktu itu dari Bali. Dia emang ketika di hotel dia punya firasat dipanggil sama putri ini gitu, mencari pendopo dia. Nah, setelah nyampe ke sini dia bilang sama saya, "Mas, boleh saya masuk ke sini?" "Boleh." "Kenapa?" "Saya penasaran sama Sumur Sri Tanjung." Saya tunggu di sini. Dan ternyata dia bilang gini, "Ayo mas pulang aja." "Loh kenapa?" gitu. "Udah nggak kuat." Jadi waktu itu lampu yang di samping saya itu kedap-kedip, mati hidup. "Mas kok berat ini masih gitu ya? Kok berat?" Saya sterilkan lagi. Setelah itu dia pamitan pulang dan guide-nya, ayo pulang aja." "Loh kenapa mbak?" Wes gak enak wes pokoknya, ayo pulang aja." Nah dia pulang. Setelah pulang dapat 2 menitan balik lagi ke sini, dia kerasukan sama Putri Sri Tanjung. Jadi gitu, kalau datang ke sana dengan niat nggak baik, mending jangan deh. Percaya nggak percaya sih barang ginian. Itu dosen dari Surabaya. Jadi dosen itu dulu pernah mengadakan sebuah rapat dengan Bapak Bupati di sini. Hanya saja dari kata-katanya tadi ketika dia berkunjung ke sini mungkin agak sumbar dikit gitu ya. Dia bilangnya, "Aku wis pernah rene, yes pendopo ngono ae." Nah, setelah dia bilang seperti itu, ternyata dia tiba-tiba kesurupan nangis. Konon, ada salah satu petugas yang pernah merasakan pengalaman di luar nalar di dekat sumur ini. Sampai lari terbirit-birit karena ketakutan. Jadi waktu itu singkat ceritanya si 2 orang yang berkeliling menyusur lewat sisi timurnya pendopo, berjalan kaki membawa perlengkapan kayak HT, handytelki sama senter. Waktu itu dia sampai menuju ke lokasi ini yaitu Sumur Sri Tanjung. Nah, pada saat di Sumur Sri Tanjung itu
sekitar kurang lebih ya waktu itu kira-kira jam setengah 12 atau setengah 1. Nah, si salah satu teman ini merasakan penciuman yang harum di sekitaran area sumur ini, dan pada saat itu juga dia ketika merasakan itu bulu kuduknya merinding. Yang diceritakan ke saya itu langsung lari tanpa menghiraukan teman yang satunya lagi, karena yang teman satunya lagi itu dia tidak merasakan apa-apa. Si teman yang merasakan ini tadi, penciuman yang harum itu tadi, dia lari, mungkin ya juga ketakutan sampai ke pos. Waktu itu wajahnya pucat pasi, kayak orang ketakutan. Dia nggak bisa menceritakan, pokoknya dia hanya takut gitu aja di dalam hatinya. Dan si temennya yang satunya yang ditinggal tadi akhirnya menyusul juga di pos depan.